Nah, menurut Emang lu tuh, kenapa dengan bare minimum itu? Iya, Kan, nggak- emang sih gue kadang-kadang denger kayak di, tapi kebanyakan yang berkoar-koar soal bare minimum itu cewek. Pastilah. Cowok tuh nggak ada yang berkoar-koar soal bare tapi ya, minimum. tapi ada aja, Will. Maksud gua mungkin kalau cowok lebih ke arah yang buat dirinya sendiri, ngerti gak lu maksud gua? Yang kayak misalnya gua nih sebagai cowok minimal gua harus gini ke cewek gitu loh, paham gak? Ya kayak gitu. Ya. Nah, tapi kan ada juga yang general. Refleksi. Kan ada juga yang general, Will. Ah. General dalam konteks misalnya lu dalam hubungan lah, dalam berhubungan. Maksudnya Iya, apa ya? Iya, menjalin Relasi. Relationship lah, ibaratnya cewek ke cowok berpacaran lah bahasa sekarang ya. Itu kan ada banyak tuh kayak ngabarin. Nah, soal menurut lu nih, ngabarin itu menjadi bare minimum untuk seorang sepasang kekasih gak sih? Anjay, sepasang kekasih. Kayak judul Berarti lagu. ceweknya juga. Iya, dua-duanya lah ibarat general nih. Kita menurut Maksudnya general aja. wajib sih kalau dalam berhubungan ya, kalau menurut gue ya. Kenapa gue ketawa ya? Tahu lah, makanya gue ngomong dia sih. Gue juga ikutan ketawa masalahnya dia. Soalnya kalau dia udah berhubungan Komunikasinya kan harus intens. enggak, maksudnya itu kayak ngabarin misalnya lu kerja, berangkat, pulang, lagi mau kemana itu. Pasti awal-awal. Oh, bare minimum awal-awal. Tapi kalau udah dapat enggak? Dapet ini dapet masalah maksudnya. Iya. Kayak gitu. Oh berarti menurut lu bare minimum itu berpasangan saling berkabar. Enggak, maksud gua yang Pap general. enggak? Berkabarnya pap enggak? Ya itu mah kalau soal pap atau enggak ya tergantung pasangannya sih, Will, dikomunikasiin masing-masing aja lah. Maksudnya at least kayak misalnya mau berkegiatan apa kayak gitu. Kan kalau Ibnu, sayang aku lu ya. Gitu kan. Lu kalau ngabarin nggak? Pulang kerja. Iya, maksud gua ke Gopli nih kayak gua kemarin. Gua ngabarin lu pada kan berteman aja gua ngabarin kan. Iya. Tapi cewek lu kabarin. Apa? Cewek lu kabarin. Pas kemarin ini nih. Dia Ya. kan nggak punya cewek. Oh. Belum ada cek. Belum. Itu tuh kan general nih ya, secara general dalam berpasangan. Itu tuh kayak gimana? Ngabarin pap apa ngabarin aja nih? Intinya ngabarin dah, mau lu pap, mau pap kaki, pap dengkul selalu. Tanpa ditanya. Iya. Menurut gua lu tahu tuh jawabannya tuh tikus tuh. Enggak. Suara tikus gua nggak dengerin. Oke, ini Mana? dah. Cicak Oh, bego. cicak ya. Tikus makanya mana suara tikus, suara cicak yang gua denger. Tikus tempat lu begitu. Aduh, sebenarnya kalau soal bare minimum itu bukan jadi bare minimum. Cuma gua ngelakuin itu. Iya, enggak, Kalau maksudnya berhubungan pasti. Iya. Gua sama cewek gua nih, gua mau kerja tapi nggak pap. Cuma kalau misalnya biar nggak ribet kalau gua tuh, biar dia tuh nggak curiga. Cewek kan curigaan kan. Kayak iya. misalnya nih, aku pengen ke tempat Ibnu nih, hari ini mau bikin video. Misalnya kalau kita lu berdua nggak gua pap nih, Hah? ya kan pasti mana nih? Kok nggak ada papnya? Biasanya dia ngabarin awal-awal. Kok sekarang nggak ngabarin kan jadi takutnya jadi permasalahan walaupun nanti ya lu tinggal tontonnya videonya. Cuma ya biar nggak ribet aja kalau gua. Lagian biar Berarti itu bisa menurut lu bisa dijadiin ngabarin itu adalah sebuah bare minimum dalam relationship. kalau soal itu jadi bare minimum atau enggak menurut gua enggak. Cuma kalau gua pribadi nih gua melakukan itu karena gua nggak mau ribet. Iya, kenapa lu bilang nggak menjadi sebuah bare minimum gitu? Karena kalau dalam taraf kesibukan tertentu itu tuh ngabarin tuh nggak perlu buat laki-laki ya. Misalnya lu ada kegiatan besar nih kayak ada Mukbang. bukan Mukbang kegiatan besar, makan besar. nggak maksudnya kayak misalnya lu pengen ketemu klien gede nih, lu pas sebelum berangkat lu udah bilang nih aku pengen ketemu klien gede nih, aku udah di jalan gitu. Pas udah ketemu gua rasa nggak mungkin sih lu ada waktu kayak Buat berbalik. Buat Iya. aku udah sampai gitu. lu pasti prepare buat ketemu klien besarnya itu kan, deal atau enggaknya kan, nggak peduli lah pasti kayak ya mungkin ada beberapa orang kayak ya udah gue punya nyempetin waktu kan, biasanya cewek kan ngomongnya gini kan kayak ngabarin cuma 1-2 detik kok.
Iya. Iya kan, pasti mereka alasannya gitu kan. Iya gue ngerti, cuma ini duit loh. Ini duit loh, itu loh. Gue kalau soal duit, cewek gue tahu, gue tuh bete karena nggak punya duit. Bukan bete karena apapun. Misalnya gue bete nih, itu pasti soal duit. Gue seneng soal duit, bukan soal si ceweknya ini nge-treat gue kayak bagus gitu. Walaupun ya memang nge-treatnya juga bagus. Cuma yang bikin mood gue bagus itu cuma duit. Semua sih. Iya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kayak misalnya misalnya ini podcast udah gede, gue udah kayak aku setiap Sabtu pokoknya podcast. Lu gak usah tanya-tanya. Ini ada videonya, lu cukup tonton aja. Gue pasti udah nggak bakal bisa tuh kayak ngepap baru datang nih ngepap. Aku udah nyampe ya. Mungkin kalau nggak ada duitnya masih bisa, karena kan kita nongkrong dulu kan sebelumnya. Nggak ada waktu kejarnya tayang. Mungkin. Dan kalau menurut gua, kalau kita ngabarin banget tidak menarik buat si cewek menurut gua. Tapi gimana ya? Kadang-kadang kita juga tuh pernah lupa ngabarin kan. Oke. Yang kita hindarin kan ininya, Pertikaian. curiganya. Oh. Iya. Curiganya si wanita itu. Makanya kalau emang kita mau pergi nih kira-kira lama nih, gue mau main lama nih gitu kan. Tadi yang ngambek atau enggak, kalau sekarang ya gue sekarang lebih cuek sih. Soalnya gimana ya? Ya ngelatih dia buat lebih percaya sama gue aja. Oh gitu. ya betul. Aduh, tangan gue sakit nih. Aduh. betul. Cuma Maksud ngidutin. makanya lu kalau misal nyari pasangan Yang punya kegiatan. Oh iyalah. yang punya hobi, yang tahu lah gitu loh. Jangan kalau misalnya lu punya pasangan yang cuma kerja tuh nonton drakor ya di hari-hari. Sempet pernah tuh. Terus gue ngepap mana papnya, mana fotonya, coba buktiin, anjing jadi begini banget nih. Itu tuh bikin gue risih. Iya kan? Karena dia nggak punya kegiatan. Soalnya dia di drakor itu habis nonton adegan orang selingkuh, makanya lu dicurigain. Bisa jadi. Yang bener waktu itu lagi selingkuh gitu. Orang selingkuh di pabrik. Di pabrik. Di pabrik. Gara-gara intisari. Terus, oke, berarti lu Enggak, menurut lu gimana soal kabar-kabaran? Lu ngelakuin itu nggak? apa? Gue ngelakuin. Oh, karena Menurut gue sebuah kewajiban kayak berarti bare minimum. buat gue bare minimum. Karena maksud gue kan gimana ya? Ibaratnya walaupun ibaratnya baru cuma pacaran, kayak pengen kayak oh gue tahu nih dia gimana, bukan posesif ya, konteksnya kayak sometimes kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi, kayak misalkan aku di sini terakhir, nah kita kan misalnya ada sesuatu nih atau tiba-tiba apa gimana, kan kita tahu nih posisi terakhirnya dia di mana, setidaknya kita samperin dulu ke posisi itu dulu gitu. Menurut gue sih Lu apa dia nih? apa kan dalam berpasangan, kalau gua Iya, lu ngelakuin itu karena biar si ceweknya nggak mikir apa biar ceweknya mikir lu ini nggak kenapa-napa di jalan gitu. Ya Ya sebenarnya lebih Terus? nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapa-ngapain. iya ya mungkin lah ya, anggaplah seperti itu biar Ya, make sure biar nggak curiga lah. gue memberi Ceweknya. rasa rasa secure dia, kayak ini orang lagi ngapain ya, gue kasih jawaban nih, gue lagi gini jadi kayak ya udah dia udah merasa tenang, secure gitu. Iya sih, cuma kalau misalnya yang kayak tadi lu bilang nih, misalnya takut kenapa-napa, kalau ceweknya kan emang iya ya, misalnya dia pengen kemana, dia ngabarin kita. Iya, ini buat misalnya gue ke cewek gue gitu kan. Soalnya kalau misalnya kita, misalnya gue kenapa-napa nih, gue nggak yakin sih cewek gue bantuin gue, tapi yang ini terbukti ini bantuin gue. Yang ini. Sebelumnya juga ngebantuin, cuman ditarik lagi ya. Nah bener kan? Enggak, ini bener. Enggak, ini konteksnya bener-bener kayak di jalan ya. Di jalan ini bener-bener ngebantuin gua. Yang pas kemarin motor gua mogok itu, yang pas kita pengen bukber, yang akhirnya gua nggak jadi, yang gua ke bengkel, itu dia nyamperin gua pulang kerja, dia bawa motor. Jadi dia naik motor gua setutin dia gitu sampai nyari bengkel, sampai jadi bengkelnya sekarang langganan juga tuh. Effort sih. Iya, menurut gua. Nah,
Kalau itu semenjak dari situ, gue kayak yaudah gue kabarin. Karena ada untungnya, ada benefitnya. Coba kalau misalnya ceweknya ini cewek pada umumnya ya, apa sih misalnya nih lu mogok, Bisa diperbuat iya, sama dia. lu biasanya lu mogok di jalan tengah malam nih, lu ngabarin cewek lu nih, yang motor aku mogok tengah jalan. Ya ampun, semoga kamu gak kenapa-napa ya. Gua nggak butuh doa anjing. Gua tuh butuh apa nih? Gua ngomong ke lu, biar lu melakukan sesuatu. Entah lu telepon temen lu kayak yang daerah situ. Iya. Iya kan? Makanya menurut gua pribadi, cowok itu gak ada untungnya berteman sama cewek. Menurut gua pribadi. Cowok temenan sama cewek itu Masa sih gak ada untungnya? Ada untuk kalau untung apa nih? Untung apa nih? Untung Enggak, maksud gua. untung itu kan plus ya. Plusnya satu aja. oh, ya. Kayak baterai dong. Plus satu doang. Menurut lu emang berteman sama cewek ada untungnya? Benefit dari lu berteman sama cewek itu apa? Ada untungnya. Sometimes kita kayak ada kayak apa ya rasa-rasa kayak pengen kita bingung dah confused lah ibaratnya kayak gitulah, bingung nih POV kita cowok, tapi kita kayak kadang misalnya ya anggaplah kayak in relationship lah, misalkan kayak POV cewek tuh kalau cowok kayak gini gimana sih, mungkin buat bertukar pikiran aja sih ya. Bertukar tolong banget. Lah, lu yang mancing gua. Gua mau bertukar Ayo gitu. aduh ya gitulah pokoknya buat bertukar pikiran mungkin adalah benefitnya. Misalnya lu udah punya cewek, lu gimana? Kalau lu misalnya masih punya temen cewek lu, Pasti tantrum. antum kan? Pasti. Jealous. Kalau misalnya sebaliknya, Apa? misalnya lu punya cowok, Anjing. maksudnya lu punya cewek, tapi Temen cowok. iya, Nggak mau gua. Sama. Gua nggak mau gua. ya sama kan? Nggak mau gua. Pasti marah, kesel juga kan? Makanya itu karena nggak ada untungnya. Kita temen Iya. sama cewek tuh. Apalagi kalau kita udah punya cewek ya. Kita udah punya cewek Oh nih. maksudnya nggak ada untungnya berteman dengan lawan jenis gitu? Iya, kita berteman sama cewek, tapi di posisinya kita udah Intens. punya pacar. Oh kalau udah punya pacar enggak, Iya. gue bakal hilang dari mereka. Kayak dan kalau nggak punya pacar pun menurut gue juga nggak ada untungnya sih. Kalau cuma konteksnya tuh berteman ya. Kalau konteksnya lu suka nggak apa-apa. Mungkin emang ada beberapa cowok yang caranya gerilya, ibaratnya gitu, secara gerilya gitu Gue kan. pengen gini-gini tombak gitu kan. Iya, secara gerilya gitu, dia ngumpet di semak-semak, begitu ceweknya lagi galau ya kan, jam 12 lagi update, cowok masuk, set, kamu kenapa? Udah kita jalan minggunya, misalnya. Nah, gua nggak mau tuh kayak gitu tuh. Kalau benefitnya cuma kayak gitu ya, benefit gue tuh pengennya yang pure bener-bener yang gua kenapa-napa di jalan. Terus kalau misalkan ini soal cewek ke cowok ya, kita sebagai cowok, gimana ya ngomongnya? Gini deh, lu bare minimum dalam relationship, lu nggak boleh, bukan nggak boleh sih maksudnya. Kalau bisa jangan ketahuan ya. Kayak misalnya kayak nge-like cewek-cewek seksi gitu, atau ya semacam lah, lu ngerti lah maksud gua kan. Itu bisa jadi takaran bare minimum nggak sih? Maksudnya kayak Jangan dilakukan kalau udah punya pasangan. iya. Kayak nge-like contoh nge-like cewek seksi, pijet, terus apa ya? Pijet. Iya. Maksudnya pijet tangan. Maksudnya aduh anjing. Iya, pokoknya gitulah semacam hal-hal yang lu bisa lakuin di saat lu nggak punya pacar. Terus di saat lu punya pacar nggak bisa lakuin. Kayak like postingan cewek. Iya, gitu-gitu. Gue sih nggak gue like ya, gue save. Nggak, maksud gue itu bisa nggak dijadiin takaran sebuah bare minimum. Kan bare minimum tuh Bagus kayak save doang. Bayangin. Bercanda. Di save ke galeri. Di galeri. Screen record. Tapi kayak biasa aja sih kalau gue ya. maksud gue bare minimum itu etis atau enggak gitu loh, berlebihan atau enggak gitu loh, soal yang kayak misalkan lu udah punya Ngelarang. Ya ngelarang kan, konteksnya ngelarang
Misalnya lu punya cewek, lu jangan nge-like cowok-cowok, gue punya cewek, lu jangan nge-like cewek-cewek. Nah, iya, Iya, betul betul. lah anggapannya. Lalu Gila. gue kasih fleksibel buat ceweknya. Kenapa? Biar gue bisa nge-like juga. Oh, berarti dia tipikal yang gini, Will. Lu ngelakuin A, gue ngelakuin A. Lu ngelakuin B, gue ngelakuin B. Gitu kan? Iyalah. Oh, oke, berarti Masa? lu mata dibalas mata, kuping dibalas kuping. Ya gitu. Ya, oke. Soalnya gimana ya? Kadang kalau gue dibatasin, malah gue pengen lakuin coy. Oke. Kalau gue gitu tuh orangnya tuh. Kadang pengen, Adrenalin. pencet aja. Kadang-kadang suka mancing-mancing juga. Nggak tahu biar hubungan ada Hancur. Biar hancur. Iya sih. gimana ya? Nge-like itu kan kesukaan ya. Menyukai. Ya menyukai. Tapi kan ada gelembungnya. Di Instagram kan ada gelembungnya kalau nge-like. Abis nge-like. Oh. Iya, ada gelembungnya kan? Iya. Kalau gua sebenarnya ini pernah gua permasalahin juga sih sama cewek gua. Heeh. Karena di explore gua itu jadi cowok-cowok gitu. Gua ngeliat cowok kayak cowok yang lu tau gak sih cowok-cowok yang Atletis. menurut kita tuh kayak homo gitu. Menurut kita ya, menurut kita kayak homo gitu. Ada gelembung cewek gua. Menurut gua kayak oh yaudah oke. Gua swipe lagi. Ada lagi yang modelnya sama kayak gitu. Gua ngomong, gua bilang gitu kayak lu ngapain dah nge-like yang kayak bokep gitu? Karena itu udah menjurus ke bokep. Oh, karena kalau kita kan berarti cispek kayak gitu-gitunya. Iya, kan ya, kalau enggak. laki ya. Enggak maksudnya Iklan rider. Lu liatin celaki si spek. Enggak, pandangan gua tuh pasti nge-like-nya yang gitu kan atlet. iya, kayak gitu maksud kan. gua itu kan udah kontennya udah menjurus kayak udah apa ya sex appeal ibaratnya gitu kan, sama kayak kita misalnya ngelihat cewek-cewek yang belahan tok kita kelihatan joget-joget kita like itu kan udah menjurus Iya. ke sex appeal kan. Nah cuma kalau misalnya gue sempet ngomong sama si cewek gue ini, lu ngapain dah nge-like kayak gitu anjing. Cuma di satu sisi itu jadi trigger gue juga. Buat nge-like yang lain. Bukan. Oh, Gua gua kira sama gue bilang kayak gini, oh yaudah nggak apa-apa kamu misalnya mau nge-like aja nggak apa-apa. Cuma gue pastiin sama lu nih setahun ke depan gue bakal sispek, terus gue bakal post foto sispek gue, dan misalnya kalau ada cewek yang nge-like gue, Lu jangan marah. ya lu jangan marah itu. Ya, emang begitu gitu loh. Tapi pokoknya semua hal yang terjadi tuh gue jadiin bensin pokoknya yang relationship ya. Iya. Karena rugi kalau nggak dijadiin bensin Iya, tuh rugi. udah jadi positif buat kita ya. Gua kagak gua jalanin nih. Ibaratnya bensin doang nih, tapi nggak gua gas nih ibaratnya. Tapi kan kebanyakan cewek-cewek itu dalihnya itu bilangnya sekarang gini deh. Misalnya kita udah punya pacar. Pacar kita ini doyan banget sama cowok-cowok Korea. Ya, cowok-cowok Korea. Di wallpaper HP-nya dia cowok Korea. Di pokoknya semua foto-foto card gitu, foto-foto card itu cowok Korea. Semua yang di like dia itu ke cowok-cowok Korea, yang di save ke cowok Korea. Itu jatuhnya sama kayak kita ngeliat cewek seksi gak? Mereka kan pasti dalihnya itu karena gue nge-like itu karena karyanya, karena suaranya. Udahlah, kita ini udah pada gede, tau nggak lu? Gue tau lu nge-like karena dia enggak, dia karena dia ganteng kan? Iya kan? Ya Kenapa udah. tadi operasi ganteng? Enggak, operasi lilin. Siap. Zebra, Zebra. Tilang. Kita semua tahu lu nge-like karena ganteng, nggak apa-apa, akuin aja sih. Jangan kayak misalnya, enggak gue nge-like karena karyanya. Tai karya jadi wallpaper. Kenapa nggak bim-bim seleng jadi ini? Kalau misalnya karena karyanya lebih banyak. Iya. Gak suka kan? Kenapa nggak Habibi lu jadiin wallpaper? Hah? Habibi, Habibie kan dia kan Oh, karyanya B.J. bikin Habibie. pesawat. Oh, B.J. Iya, Habibie. iya. Tapi cewek gue kan yang sekarang kan suka Korea. Nah terus kadang-kadang dia
ini ganteng aku, terus dia cowok fotonya gini nih kayak Korea. Kalau gue foto model gituin kan, gak usah, jangan. Aduh anjing, aduh, Tapi kan gue pengen jadi aku gituin kan. aduh anjing. Korengan, bukan korengan. Kan ceweknya ngomong ini ganteng aku foto gini. Kalau dia ngirim ini anjing aku. Korea, bukan Korea, ini Korea ini. Kornet. Tapi lucu aja. Gaya posenya kalau menurut kita laki kan paling jempol peace. Iya. Ini sampai yang kayak begitu-begitu kayak hampir kayak modeling. Iya. Ya yang kalau kata laki Agak- bangsat banget ini cowok agak-agak aneh ya. begini aneh. Agak-agak Iya, ya. agak-agak Nah, wangi. Cuma katanya kenapa si cowok Korea ini bentukannya kayak gitu semua, yang apa, imut-imut lah, ibaratnya imut-imut ya. Cowok Korea ini kan ibaratnya imut-imut kan, bukan yang cowok banget gitu. Karena dulu tuh Kegoreng gimana? tapi ini beneran nih. Sudut pandang kita aja. Karena ada standar kecantikannya di sana, Bukan. ketampanan juga. Karena dulu tuh penemu K-pop ini, salah satu founder K-pop terbesar ini, itu tuh orang Jepang. Dia tuh pedofil. Tapi ini beneran, lu Google aja. Nah, dia tuh saking pedofil, dia pengen ngebikin satu industri itu mukanya itu kayak cowok yang masih muda semua, remaja-remaja semua. Karena fetishnya itu, fetish si foundernya itu. Gue lupa nama si foundernya itu siapa, tapi emang begitu. Makanya semua cowok Korea itu dibentukinnya ya cowok-cowok imut-imut kan. Karena udah Yang industrinya, tebel. iya industrinya begitu. Tapi emang bener Tapi coy. kenapa cewek-cewek itu menarik sama yang kayak begitu ya? Sebenarnya dia lebih tertarik sama cowok maco kan harusnya. Zaman dulu ya. Zaman Zaman dulu Kalau ya. sekarang begitu. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang udah Udah banyak yang berubah. banyak banget coy. Lu lihat aja modeling dah. Lu pernah Tapi lu kalau kalau cewek lu nih suka Korea gitu, Hah? lu termotivasi nggak buat jadi Korea? Kan kalau Kali aja. Kalau lu yang kemarin nih Kayak Ibnu deh terakhir. Kayak Ibnu terakhir. cewek lu Dia yang termotivasi kemarin kan, si potong spray rambut gitu-gitu kayak Pak kan. Sojun. Anyong. Anak monyong. Anak monyong. Enggak, kalau gue enggak sih, enggak Kalau terlalu. lu nggak ya? Kecuali permotivasinya itu karena misalnya fisik. Positif Ah, buat lu maksudnya juga gitu. iya, Oh. termotivasi dari fisik itu. Oh, itu gue bakalan getol banget gua. Sumpah itu. Setiap hari sit up. Motivasi ya. Iya. Gue bakal buktiin banyak yang mau sama gua, nggak lu doang. Jadi kalau gue pengen sama lu, bersyukur lu. Itu lu. Iya, boleh. Iya. Jangan gue doang bersyukur. Seakan-akan Sudut kenapa cowok mulu yang harus bersyukur. Lu juga harus bersyukur lah sama gue. Kalau lu gimana, Jan? Apa? Punya cewek yang suka nge-like cowok gitu. Iya. Biarin gua mah. Karena nggak serius sih. Enggak, serius. Oh, Kalau gue serius. biarin. Terus Maksud sama gue kayak kayak, dua kali. karena kan gini ya, sama, ya. Karena gue mikir kayak, Nanti udah kan manusia, kalau kan cowok ya, cowok tuh kalau nggak salah, makhluknya visual banget. emang. Ya Iya, kan? pasti. Bener gak? Jelas, Kayak kita nggak munafik ya kok ngelihat cewek tuh ngelihat dari fisiknya atau cantik. jelas ya itu. kan? Karena kan cowok visual banget. Jadi kayak dibanding gua ngelarang-larang nanti satu hal yang gua ngelarang satu hal dan hal itu bakal balik ke gua, lebih baik ya udah biarin aja kalau gua gitu. Tapi kalau soal motivasi atau enggak, gua kayak I don't even care gitu loh. Karena bukannya gua berpikir kayak gua acuh-acuh ya, karena kan kayak orang punya cara membranding dirinya beda-beda, Will. Kalau gua mikirnya gitu, kayak misalkan kalau dia kayak pamer six pack gitu. Kalau gua kan mungkin kayak membrandingnya dengan soft spoken gitu kan. Kayak gitu. Bukan nggak ibaratkan. Lalu pada dia mancing. Iya, gue udah ngeri nih. Iya kayak gitu. Kalau gue sih mikirnya gitu. Jadi kayak gue nggak ada ya, motivasi gue harus six pack atau gimana, enggak. Sospon tuh maksudnya gimana sih? Itu lagi aja.
Tolol banget. Salah nih. Pasti nggak dikat yang begini. Ya kan soft spoken kan antara Enggak, maksud gua Nadanya. enggak. Ibaratnya kan orang punya membranding diri masing-masing. Kan ada yang dengan membranding diri dia flexing, kan ada kan. iya. Terus ada yang dia dengan apa ya, kayak membranding dia seakan-akan bad boy gitu kan. Ya kan orang beda-beda cara membrandingnya. Jadi kayak gue untuk motivasi dia six pack kan itu mungkin cowok yang dia like membrandingnya dengan cara itu. Sedangkan gue beda, gue nggak mau jadi orang lain untuk orang lain gitu. soalnya kenapa gua pengen jadi suspek juga? Karena sehat sih. Iya, maksud gua kan kalau misalnya soal kesehatan oke, it's okay gitu. Tapi kan kalau soal kayak branding kan gua nggak mau jadi diri orang lain untuk orang lain. Maksudnya gua mau jadi diri gua untuk pasangan gua, dibanding gua harus berubah jadi yang dia suka untuk pasangan gua. Gua nggak mau anjing. Kalau misalnya dia nggak mau ya udah. Berarti lu nggak bisa dirubah. Maksudnya cewek lu misalnya suatu saat nih kayak nggak suka sama sesuatu kelakuan lu yang entah Iya. itu negatif atau positif ya. Sebenarnya- Kamu bisa nggak sih jangan kayak gitu? Sekarang gini udah, kalau gua berpikir cowok pun nggak bisa ngerubah cewek, cewek pun nggak bisa ngerubah cowok. Nah, kalau perubahan itu sebenarnya datang dari diri sendiri, mau atau enggak gitu. Misalnya yang negatif nih, contoh apa? Misalnya rokok. Ya kita mikir aja, sometimes misalnya lu nikah, lu istri lu hamil, ya lu kalau nggak mikirin namanya goblok, gitu aja. Kalau gue kayak gitu. Oke. Itu bisa diterima juga. Cuman kalau misal kalau contoh kayak Willy kan yang awal ini kan ceweknya pengen yang Yang like yang oh, ini six pack itu termotivasi biar Suspek juga. suspek juga. Kok jadi lupa ya gue. keberatan kan? Kita tuh nggak bisa ngomong yang berat-berat, Bos. Nggak bisa yang serius-serius kita tuh. Karena seminggu sebelum meninggalnya maunya ngerokok Soal ngomongin yang di berat-berat. atas hotel. Soal ngomong berat aja. Enggak, intinya apa nih? Tadi dulu gue jadi lupa. Ini kalau kata orang dulu nih dosa sama orang tua. Iya, banyakkan dosa. Astagfirullahaladzim. Pakai diputer-puter. Jadi lupa. Lah dia yang muter sendiri dia yang ini. Nah, sekarang gini nih, ada satu menurut gua yang kayak lagi banyak sih yang bahas. Banyak yang bilang cowok miskin itu dilarang berkembang biak. Menurut tuh gimana? Cowok miskin dilarang berkembang biak, dilarang punya pasangan, dilarang punya pacaran. Ya dilarang lah. Kalau gue nggak setuju. Gue setuju. Kenapa nggak setuju? Soalnya kita sebagai cowok ya, kita punya nafsu coy. Punya hasrat yang harus Oke, lanjut. diluapkan. Kita hasrat nggak terluapkan kadang-kadang bikin kita stres. Nah, kita nyari pasangannya itu kan ya yang nggak muluk-muluk lah, yang bisa. gitu kan, Yang bisa nerima. Yang bisa nerima. bisa nerima kita apa adanya kayak gitu kan. Ya udah kalau emang kamu mau jalanin, ayo jenjang yang lebih kayak gitu kan. Cuma kalau masalah pusingnya kirimnya sendiri-sendiri aja. Maksudnya? Ya kan setelah berumah tangga nih kan ada aja. Pasti. Dulu gua sebelum menikah tujuannya masih bisa jalan-jalan segala macam. Kan kalau udah menikah kan mau jalan-jalan tapi mikirinnya buat perkembangan keluarga. Nah, makanya gitu kan. makanya kenapa gue setuju yang laki miskin dilarang Tapi kan berkembang itu bisa biak. jadi salah satu motivasi buat kedua pasangan itu. Iya, gue tahu, Nu. Tapi kan posisi, oke, anggaplah kalau misalnya motivasi. Sekarang gini, lu lihat di sana berapa banyak homeless, ibaratnya kayak anak-anak pada ngamen gitu kan. Nah, sekarang gini ya, anak tuh, gue pun nggak setuju dengan istilah banyak anak banyak rezeki. Enggak, gue nggak setuju karena gini ya, gue mikir itu tuh anak yang nggak tahu apa-apa lahir tiba-tiba yang seharusnya dapat pendidikan yang layak atau semacamnya gitu kan, karena ketidakmampuan orang tuanya cowok ya ibaratnya yang bertanggung jawab itu kan kayak sebuah kriminalitas yang
yang tidak ada hukumnya gitu loh menurut gua. Karena dia menyusahkan si anaknya ini. Padahal anaknya ini tidak tahu apa-apa. Karena kan anak ya udah, emang kita milih apa? Tapi kan kita sebagai orang tua kan mau juga buat anaknya lebih berkembang. Dengan cara lu gelandangin begitu nih, lu gua ajarin cari Kalau duit. menurut gua itu penempatan di sosialisasi daerah situnya aja. Kok nggak bisa? Kalau kata gua nggak bisa. Karena gini, Enggak. gue berpikirnya gini ya, Nu. Emang tepat. Gue nggak bisa Nu. Karena gini, lu mau bersosialisasi kayak apapun, justru dengan berarti gini, anggaplah kita orang tua nih, amit-amit, kita orang tua, terus kita susah nih, kita punya anak di lingkungan, dia juga pasti bakal dikucilkan, Nu. Dia lagi yang kena, anak kita lagi yang kena, bapaknya nggak kerja atau lu kok misalnya beli buku nggak mampu, beli seragam nggak mampu, dia lagi yang kena. Padahal itu kesalahan orang tuanya. Ayo, menurut gue itu hal yang masuk akal, kayak cowok miskin. Tapi lu Tidak. setuju nggak dengan hal dibully itu, kita sebagai orang anak dibully itu, kita sebagai orang tua tuh motivasiin dia, ya udah kamu mesti kuat kayak gini-gini, emang keadaan kita saat ini kayak gini, kayak gitu kan. Kalau orang tua yang bener. Iya. Cuman dari sudut pandang lu, kalau gue lihat nih yang kayak di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Nggak bisa juga Nu sebenarnya, kayak gini ya. Contoh anak kecil lu motivasiin A B C D E F G, dia nggak ngerti pemikiran dia, Iya, otak dia belum jadi seperti kepala kita Nu di umur yang udah kayak bisa mengelola hujatan atau pengucilan, pembulian, nggak bisa Nu. Balik lagi ke orang tuanya, makanya gimana pun kita harus mikir kayak, wah sebelum gua punya berkembang biak, gua harus make sure kalau nanti anak gua bakal secure dalam hal pendidikan, dalam hal apapun kayak gitu. Tapi lu pernah dengar kata motivasi kayak gini ya? Udah nikah aja, ada aja rezeki anak gitu. Enggak setuju gua. Nggak setuju. Ya mungkin dia mikirnya Tapi ada yang mikir kayak rezeki anak ya. Ya iya, anak lu lepas di pinggir jalan, lu suruh ngamen, dapat duit, dapat rezeki. Karena dia kerja ibaratnya. Yang bukan yang seharusnya dia waktunya dia belajar, waktunya dia main-main, tapi dia malah kerja. Rezeki buat lu tapi tidak buat dia, begitu. Bener nggak? ya pokoknya lu pengen tuh ketika lu punya anak itu anak lu Secure, aman, ya, semua aman, dalam segala gitu hal. Ya, kan. makanya gue nggak setuju soal, gue setuju soal pria, makanya apa kan- Will tadi? Pria miskin dilarang berkembang biak. Iya, gue setuju. Berarti gue enggak sih. enggak ini. Gue lebih termotivasi lagi buat gue nyari duit, nyari segala macam demi anak gue. Biar kalau kata orang tua nih ya udah gue makan sehari sekali, yang penting lu makan ayam kayak gitu kan, ada proteinnya, gizinya buat perkembangan lu kayak gitu segala macam kan. Cuma kalau emang dia masih, ya pokoknya banyak kasus lah, kayak anak tukang bakso bisa sarjana S2 kayak gitu kan, lulus sarjana itu kan ada. Iya, karena kan berusaha, bener. Gue Karena bilang kalau orang, usahanya. tapi kan dalam konteks Cuma nggak kebanyakan- miskin banget Nu. Maksud gue, kalau misalnya miskin yang kita maksud, yang mungkin yang Willy maksud tuh miskinnya tuh yang bener-bener kayak nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa, dia nikah tiba-tiba. Nah itu mungkin ya. Kalau gue POV kalau soal motivasi sih it's okay gitu. Enggak, berarti Tapi semuanya itu kan dimulai dari nol ya, Pertamina itu. enggak, berarti kalau dilihat-lihat nih kan lumayan seru nih. Berarti kalau dilihat-lihat ya, kalau emang statementnya itu cowok miskin itu dilarang berkembang biak, berarti di satu sisi yang setuju itu harus mengakui kalau cowok kaya itu boleh punya istri banyak. Setuju? Harus setuju. Harus Setuju. bisa soalnya. Iya. Kenapa Iya. enggak? Karena yang gua aneh, misalnya statement itu datang dari cewek, misalnya ya, kayak cowok miskin itu dilarang berkembang biak. Gue juga dapat statement itu dari cewek sebenarnya. Gue sebenarnya mengiyakan, cuma lu di satu sisi mengiyakan juga nggak kalau cowok kaya itu Boleh punya istri. iya lumrah punya istri atau pasangan yang banyak. Karena kan cowok miskin itu kan
Iya pasti dari 100.000 cowok mungkin cuma 100 cowok kali yang kaya. Tapi kalau 100.000. yang gue nilai, lu masih mau ngomong? Iya. Terus? Kalau yang gue nilai dari, kalau cewek yang ngomong begitu, cowok miskin dilarang berkembang biak. Iya. Berarti kan dalam sudut pola pikir wanita tersebut kan pasti materi. Iya pasti. Itu kan pasti materi. Pasti kan? pasti materi. Ya kita kan si miskin ini nggak nyari yang kayak dia gitu aja sih sebenarnya. Si miskin ini nyari yang si miskin juga. Iya, yang setara juga. Iya. Gitu kan. Yang Cuma- menerima dia, udah ini aku gitu. Cuma menurut gua kalau misalnya setuju, oke. Tapi kalau si miskin kayak Monica lagi, itu dia bingung. Tahu diri minimal lagi. Iya sih. Dari nol nih, dari nol. Iya, ini aja dari nol. Lu aja belum ke 10. Mau mulai nol lagi, sinting kata gua kan. Nah, itu gitu. Iya, menurut gua kayak misalnya sekarang cowok, misalnya ada cowok kaya punya pasangan lebih dari satu, terus dibilang kayak nih cowok bajingan, enggak lah, dia mampu anjir. Mampu. Kan maksudnya lu juga yang bilang kayak cowok miskin itu jarang berkembang biak. Jadi cowok kaya ya nggak apa-apa kalau berkembang biak jauh lebih banyak, lebih dari satu istri gitu. Tapi kalau Sebutannya soal cowok kaya mau berkembang biak, maksudnya lebih dari istri, sebenarnya tergantung masing-masing ya, Will. Karena gini, kan orang ada yang menilai, ada yang menjalankan hidupnya dengan hasrat, nafsu, ada juga yang dengan logika. Itu logis aja. Enggak, kalau gue berpikirnya, sometimes misalkan gue nggak tahu ya gue di posisi. Misalnya kalau gue berpikir sekarang, gue mikir kayak gue aja ngebayangin nih, misalkan gue udah nikah, even gue kaya pun ya, pas satu aja tuh pasti ada aja masalahnya, Iya, entah kan? apapun itu. Ibaratnya gimana? Kalau lebih dari satu tuh gue berpikir kayak anjing bisa kena mental gue. Kalau gue mikirnya gitu sih. Iya. Jadi kayak takut aja gitu, bukan karena gue takut gue nggak mampu, kan ini konteksnya misalkan gue kaya, amin misalkan, gue tuh lebih nggak mampu ke psikis gue ini aja sih, kayak mental gue kayak misalkan yang no minta ini, yang ini minta ini, kayak beradu. Oke, gue kaya ibaratnya, tapi kan misalnya nggak semuanya bisa pakai duit gitu loh. Maksudnya kayak misalnya aku mau malam ini mau sama kamu, yang ini juga nuntut begitu. Kalau gue kaya banget, itu nggak gue kasih. Enggak, ibaratkan kayak gini, enggak kan, ini point of view gue ya. Aku mau sama kamu malam ini, kamu ini ya, kamu pulang ke sini. Nah, gue bingung harus gimana. Kalau disatuin, mereka pun nggak mau. Itu jadi masalah gue lagi. Gue harus melerainya gimana? Mau ini, ya kan nggak tahu tuh. Misalkan kalau mau, kalau nggak mau, Kita udah sepakat. oke, anggap udah sepakat. Tapi kalau misalnya duit pelicinnya udah habis, ngeselin juga pasti yang pertama, bener nggak, Wil? Iya. Iya. Pasti ada ngeselinnya juga, Nu. Berarti sebenarnya cowok kaya itu lumrah aja punya istri lebih dari satu. Nggak apa-apa, maksud gue, Istri ataupun selama dia bertanggung pasangan. jawab, Iya. dan yang salah satunya nggak ada, ya adil lah ibaratnya. Tapi untuk kemungkinan, kayak susah deh manusia untuk menjadi adil tuh, menurut gue susah. emang nggak bakal adil. Cuma Manusia tuh nggak bakal adil, Setidaknya menurut kan, ya ibaratnya gini, misalnya ada 1.000 cowok, pasti yang kaya itu kan paling cuma 10% lah. Hitunglah cuma mungkin 1% lah, 10 atau 20 cowok gitu. Nah berarti misalnya ada 100 cowok dan 100 cewek, mereka disuruh berkembang biak nih. Sedangkan 100 cowoknya ini 80 miskin. Berarti 20 cowok ini boleh mendapatkan 100 cewek itu dong. Sah-sah aja menurut gua. Kita Sah-sah berarti mirip aja. kayak gorila anjir. Cuma Iya. kayaknya anarkis pasti terjadi sih. Maksud nih cewek inceran gue dikawinin gitu. Itu udah pasti nih kalau Pasti. sudut pandangnya kayak gitu tuh. Mirip kayak gorila. Berarti lu sama aja mau analogiin cewek itu barang. Kita mahar, budaya kita, mahar itu kan transaksional kan. Iya. Membeli. Membeli. Mau nggak mau, ya itu ya bukan barang sih, lebih tepatnya kayak Mahar itu kan sebenarnya barang yang kita paling sukai atau kita cintai. betul. Nggak misalnya nih, kayak misalnya ada jam mereknya Patek 1M,
lu rela ngeluarin 1 M itu buat jam itu. Berarti kan lu sayang banget sama jam itu kan. Nggak mungkin lu pakai kayak lagi macul, lu pakai kan nggak mungkin kan, lagi ngechat nggak mungkin. Lu pasti ketemu orang penting baru lu pakai kan itu. Menurut gua dibilang barang juga enggak sih. Dibilang barang juga enggak. Karena kan cowok kan barang kesayangannya selain kontol ya barang yang lain kan. Iya kan? Iya sih. Iya benar. Emang kita kerja. Hobinya dia lah. Iya, emang kita kerja semua nyari duit ini buat apa? Lu cari duit, ada orang usaha nih, sampai mikirin perusahaannya nih gimana berkembang itu buat apa? Buat kontol. Buat nyenengin kontol. Perut gue enaknya ngomong perut aja lah. Perut itu cowok itu standar. Cuma warteg, iya nggak sih? Benar. Iya, benar. Lu kap. Kita makan enak kalau sama pacar kita doang. Betul, betul. Serius dah. Lu lagi sendiri pasti makannya sepele. Iya, ibaratnya gini, ada sushi, ada batagor. Iya. Kalau lagi sama cewek kita makan sushi. Boro-boro batagor, tapi orek gua. Nasi uduk pagi juga. Iya, iya nasi uduk cuma sama bihun sama orek kita udah kenyang. Karena cowok tuh kayak, kayak apa ya? Tapi gue Kayak yang menurut kita kayak cowok tuh gampang cukup menurut gua. Iya, makanya. Nah, kenapa ada cowok nih sebegitu ambisinya buat dapetin duit? Emang buat apa? Nyenengin kontol. Ini dengan cara nyenengin istri. Dengan cara nyenengin istri, dengan cara nambah istri, dengan cara nambah istri ketiga, keempat, kelima. Gua nggak peduli berapapun istrinya, yang penting lu mampu. Bisa. Tapi kalau soal adil enggaknya, Cowok miskin nggak boleh berkembang biak itu salah satu tanda nggak ketidakadilan kan? Emang dunia ini nggak bakal adil. iya nggak bakal adil. Dari Iya, zaman dulu pun. Iya, karena misalnya ada cowok miskin ini tidak boleh berkembang biak, sedangkan ada cowok yang kaya punya cewek istri 10. Menurut gue itu adil. Walaupun si cowok yang punya istri 10 ini tidak begitu adil sama 10 istrinya. Lu percaya sama cinta? Cinta yang kayak gimana? Enggak, ya enggak tahu. Definisi cinta tuh kayak Cinta gimana? itu ya itu yang menurut lu rela mengorbankan segalanya buat pasangan lu. Kalau Istri ya, berarti kalau definisi cinta tuh berkorban, berarti. Ya? berkorban lah pasti. Kalau gua, kalau misalkan percaya kasih sayang, gua percaya, cinta enggak. Kenapa gua bilang gitu? Karena gini, kita berkorban untuk hal yang konteksnya anggaplah dalam case berpacaran ya. Yang case berpacaran tuh menurut lu udah pasti apa belum? Gue tanya gitu. Belum. Nah, berarti kalau soal berkorban, kita punya barriernya masing-masing, punya batasan. Di mana lu kayak misalkan gue ngasih A, B, C, D, E, F, G, misalkan menurut gue ini udah terlalu over apa ya? Lebih dari F. Hah? Lebih dari G kan udah A, B, C, D, E, Iya, udah lebih ya, udah lebih dari sampai udah Z nih udah mentok. Tapi responnya dia masih gimana? Ini kan konteksnya pacaran belum pasti dong. Nah lebih baik gue cabut kalau gitu kalau berkorban. Tapi kalau kasih sayang gue percaya karena gue melihat dari sudut kasih sayang itu melihat sudut orang tua. Contoh gue beda dong. enggak oke kita jangan orang tua pacar ya. Kasih sayang tuh kasih sayang sebenarnya ada menurut gue. Kayak contoh misalkan kayak mahal ya kayak kita berkorban tapi sampai G ini nggak sampai Z. Nah itu sebuah bentuk kasih sayang, sebuah bentuk effort sebenarnya. Dengan lu kayak ngejemput cewek lu malam-malam biar nggak kenapa-napa itu kasih sayang sebenarnya. sukses masuk. Masuk sukses. Masuk akal. Sekakal. Maksud gue, kalau nih orang ngablin ya? Gak tahu dekap. Enggak, cuma kenapa cewek itu harus balik malam? Ya kan ada aja misalnya pacarnya kerja shift malam, shift ini. Oh, disuruh ke tempat lu. enggak. Nah itu juga sebagai bentuk kasih sayang. Misalnya kita jemput dia, ayo kita ini malam mau. Ya itu kan kasih sayang juga. Itu nafsu jadi. Bukan kasih sayang. Sekarang oke, anggaplah ibaratnya nafsu di kita dianya ngasih ibaratnya. Dan dia itu bentuk kasih sayang dia untuk kita juga. Bener gak? Berkorban juga. Real? Iya, betul. Udah. Betul. Ya, kayak gitu. Tapi yang jelas cinta sama kasih sayang itu beda. Beda. Cinta beda. Kasih sayang, Cinta itu kayaknya gue percaya kasih sayang ada, cinta nggak, gue nggak percaya. nafsu yang bergebu-gebu. Bener, bisa dibilang begitu. Cinta itu. Kalau kasih sayang itu tulus dari hati, ya. Betul, kasih dulu. Oh, Kasih itu sih the best. Tolol banget ya. Kasih
kasih sayang. Kayak gitu. Berarti apa? Cinta itu nggak ada. Cinta itu nggak ada di dunia itu. Menurut lu nggak ada cinta? Cinta ini ada Cinta itu ada, tapi di awal. Tuh, sesaat ya. serius. Karena gini. Setelah Karena gini loh. kasih sayang. Aduh, Emang gua- cinta tuh apa sih? Kata lu beda sama kasih sayang. Jadi cinta itu apa berarti? cinta Kalau menurut itu menurut gue cinta lebih ke validasi. Hah? Ke validasi, serius. Nah, Ke validasi. Kayak gini contoh, gue cinta nih sama dia misalkan. Kalau POV gue ya, gue cinta sama dia, gue harus ngasih gitu, biar dia mau sama gue, ibaratnya gitu. Itu sebenarnya cinta tuh ada sebelum mereka punya relationship loh, Will. Justru cinta itu. Hah? Dengan effort. Contoh gini deh, gue berpikirnya gitu. Kita kayak effort nih, menurut gue effort yang berlebih untuk mendekatin dia. Itu tuh Kayak sebuah suka, bentuk kayak cinta. suka gitu. Cinta Sebuah suka. suka. Ya, cinta itu menurut gue kayak suka gitu. Kayak interest gitu loh. Nah, di saat udah berpacaran mungkin udah baru kasih sayang, pas kasih sayang. udah baru udah ngapain cinta lagi? Enggak, iya mungkin. Enggak, kalau Gue pikir gitu. Aku cinta kamu. aduh anjing. Ya kalau gue mikirnya gitu, seperti itu. Gue menganaloginya ada- seperti itu, Will. Tahap dimana cinta itu jadi kasih sayang gitu. Sebenarnya cinta tuh ada sebelum berpacaran pun, interest aja menurut gue Tapi- lu udah jatuh cinta bahasanya gitu, ibaratnya. Ada kan bahasa, wah lu jatuh cinta ya, padahal dia belum pacaran. Nah, karena cinta, menurut gue cinta tuh ada sebelum dia dapatin si cewek atau cowoknya ini gitu. Tapi kasih sayang itu Kasih Bisa jadi. sayang datang secara tidak sengaja menurut gua, secara naluriah aja. naluri. Kalau cinta kan kayak menggebu-gebu nih, udah planning A B C D E F G, contoh kayak gitu. Nah, tapi kasih sayang bisa dikecewain juga sih. Dengan kayaknya Kayak lu curhat nih, sayang. mau curhat tidak? Enggak, Oh. gue nilai dari sisi sudut pandang gue aja ke lingkungan gue. Kadang tuh mereka udah cukup dikasih sayang sama pasangannya. Cuma ada aja rasa jenuh atau penat yang dia jalanin dalam berhubungan keluarga kan. Nah, udah larinya tuh pasti ke cinta-cinta yang lain lagi kayak gitu. Menurut gua kalau itu gua nggak Jadi setuju, puber Nuh. kedua sih. Nggak ada puber kedua secara ilmiah, nggak ada anjing. Nggak ada. Lu searching puber kedua tuh nggak ada. Lu searching Mimpi basah lagi. mimpi keguyur. Mimpi sambil mandi hujan lu. Tadi gue udah gak pernah mimpi basah lagi anjir. Kan nemu di Tijan nggak pernah. Udah beda zamannya. Beda ya anjir. Gue sih kalau gue pribadi nggak percaya gue sama dua-duanya yang lu bilang. Cinta sama kasih sayang gue nggak percaya sih dua-duanya itu. Jadi kalau lu ngejalinin hubungan, Hasrat lu, bukan hasrat apa ya? yang lu lakuin tuh apa? Yang gue lakuin maksudnya. Contohnya kayak Gini, contohnya anggap. ceweknya Gimana caranya memvalidasi ke cewek lu kalau lu tuh suka sama dia. bener-bener sayang sama dia? Karena lu nggak percaya kasih sayang. Nggak ada. Nih ya. Kalau gue pribadi itu, menurut gue waktu itu kan waktu terbatas ya. Terbatas lah. Itu waktu menurut gua mata uang paling berharga itu. Jadi kalau misalnya gua udah ngabisin waktu luang gua lebih tepatnya itu buat cewek gua ini, menurut gua itu gua udah cinta dan kasih sayang lah ibaratnya. Tapi gua bahasanya bukan itu. Dan kalau misalnya si kebalikannya itu ceweknya itu cara menunjukkan kasih sayang atau cintanya ke gua itu bukan dari kayak gua disayang-sayang, bukan kayak Lu ditetein bukan gitu. itu juga sih, itu oke, itu oke tuh. Karena gue suka betete. Enggak, itu cowok ya. Bukan dari itu, tapi lebih ke respect. Kalau gue, kalau cewek udah nggak respect, misalnya gue punya pasangan gue udah nggak respect, itu udah mau dia bilang cinta, mau dia kasih sayang, kayak gue udah nggak percaya.
Karena menurut gue pribadi, kalau gue yang menilai lingkungan gue nih, gue bisa masuk ke satu lingkungan kalau misalnya lingkungan ini respect juga ke gue. Iya, pasti. Lu pasti pernah lah pindah-pindah tongkrongan. Kenapa? Karena lu tidak mendapatkan respect dari tongkrongan itu kan. Tuh. Lu apa dicuekin, lu apa dianggurin, pokoknya di apa-apa kayak lu dianggap sepele lah. Lu pindah ke tongkrongan yang lain nih. Lu di tongkrongan ini omongan lu didengerin, lu kayak dianggap si Ojan mana, si Ibnu mana ya? Kok nggak ada sih? Nggak ada dia, nggak seru nih. Oke lah, lu pasti, gua yakin banget 100%, lu ke tongkrongan yang nganggap lu cowok itu nggak butuh. Kalau gue pribadi ya, cowok itu yang nggak butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Cowok itu cuma butuh respect doang tok. Menurut gue cowok kalau udah di respect itu dia mau dia nge-like itu cowok-cowok seksi, mau itu dia tidak bilang I love you setiap hari, yang penting dia respect sama lu. Makanya kenapa banyak cowok lebih banyak selingkuh sama ART. Maksudnya ada, iya kan? Itu lu kebanyakan nonton sinetron dah. Enggak, bener nih. Enggak juga dah. Enggak, misalnya nih, lu Tergantung ART-nya sih kalau gua. lu punya pernah gue kayak pernah lihat kayak si cowoknya ini mapan, dia udah punya istri, tapi dia di satu sisi dia punya ART juga, tapi si cowoknya ini ternyata selingkuh sama ART-nya. Nah ternyata menurut POV si cewek, ya bajingan lah itu lah gitu. Ya, kalau Iya. dapat ceweknya. Menurut POV si cowok, karena si ART ini ngelayanin dia banget. Demi melayani. Iya, Respect balik lagi. Bisa kayak bajunya gitu. disiapin, sarapannya Lebih dibikinin, dari istrinya kayak lebih dari istrinya, dan nominal yang dikeluarin itu jauh lebih kecil. yang kecil. Lu bayar, ya udahlah gitu. Tapi kalau gua kayaknya milih ART yang bagus banget. Kayak lu gak bakal punya ART dan lu pikiran lu udah ke situ-situ. Inem pelayan seksi. Inem pelayan seksi, ada film. Misalnya pulang kerja kalau ngeliat bini dong bosen nih. Ya pasti kan. Iya, ART gua. Aduh ampun. Misal lu pulang kerja, Tapi feeling lu jadi gak sih tahun depan dia nikah kalau masih ngomong begini? jadilah. Jadi. Jadi nggak jadi. Harus jadi. Nah, ya terserah sih sebenarnya. tahun depan tuh berapa bulan nih? 6 bulan, 7 bulan. Bulan. Jadi mikir anjing. Bahas yang lain sih. Nah, kayak misalnya banyak cewek juga yang bilang nganterin, ngejemput, bayarin makan, ABCDFG lah. Itu bare minimum cowok ketika berpasangan. Enggak kalau menurut Banyak yang bilang. Enggak, itu effort, beda. Ya, emang effort. Itu effort. Kali ini bare minimum cowok menurut gua, coba kita tanya satu persatu deh. Bare minimum cowok Mantep menurut ini. diri Gua masing-masing. paling suka nih. Apa? Gini nih. Gua nanya deh ke lu deh pertama, Will. Cowok.